Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, berfirmanlah, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 1 Juli 2022, tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seorang petani yang menaburkan benih di ladang atau sawahnya, tentu dia berharap akan ada pertumbuhan yang baik dari benih yang ditaburkannya. Untuk terjadi pertumbuhan yang baik dari benih yang ditaburkannya, si petani memberikan pupuk, menjaga air untuk tetap tersedia bagi tanamannya, membersihkan rumput-rumput yang bisa menghambat pertumbuhan dari tanamannya, dan berbagai hal yang berhubungan dengan bagaimana supaya benihnya itu tumbuh dengan baik. Semua dilakukan si petani supaya dia mendapatkan hasil yang baik ketika waktunya tiba untuk dipanen. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah kita orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita adalah orang-orang yang sudah dipulihkan dari kegelapan kepada terang, atau dari keberdosaan kepada kebenaran. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan dan orang yang telah dipindahkan kepada terang Tuhan yang ajaib, orang-orang percaya harus terus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupannya sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Diam dan tidak melakukan apa-apa, saudaraku, ingatlah, itu bukanlah pilihan. Tetapi pertumbuhan adalah bukti dari kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini jelas disebutkan oleh Rasul Petrus bahwa sebagai bukti dari pertumbuhan orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan adalah membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, serta dosa-dosa lainnya. Artinya, segala perbuatan dan tindakan yang merugikan orang lain dan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh orang-orang percaya yang sudah terlebih dahulu dikasihani Tuhan. Pokoknya semua yang namanya dosa harus dibuang sebagai penampakan hidup baru dan hidup yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Tiap hari dosa harus dibuang dari kehidupan kita, dan jangan kita tunda, jangan kita menumpuknya, sebab dosa itu akan membusuk dan akan makin sulit membersihkannya. Unak kita gabe sisakui sahitna. Apalagi kita merasa bahwa kita benar, bahwa kita tidak ada dosa. Buanglah dari kehidupan kita hotel, hosom, teal, elat, doho, late. Sebaliknya, marilah kita hidup di tengah-tengah dunia ini dengan mengasihi sesama kita dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang telah dianugerahkan bagi kita. Dan itu adalah
sebagai bukti bahwa kita bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Melakukan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 471 ayat 4. Upilit Yesus dongaki. Makokop goar mi dison sailas ni rohaku dong sahat au di surgoi sai tong dodo honoku Yesus ngoluku hatuaoku sangap diho Yesus Tuhaku Yesus ngoluku hatuaoku sangap diho Yesus Tuhaku. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Penyertaan Tuhan dan kasih-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dikuatkan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya di dalam hidup kami senantiasa melakukan yang berkenan di hadapan Allah. Ya Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan seluruh aktivitas kami hanya ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah jaga kesehatan jasmanimu terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu dan cintailah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.